Wilujeng rawuh wonten ing channel Belajar Bersama 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para kadang selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu diberi kelimpahan rezeki. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tanda-tanda weton yang disukai oleh khodam leluhur. Para kadang ingkang pinaringan rahmating Gusti. Setiap weton memiliki karakteristik, keunikan, dan juga keistimewaannya sendiri-sendiri. Salah satunya adalah disukai khodam leluhur atau jin pendamping leluhur. Dalam primbon Jawa, khodam leluhur merupakan makhluk astral yang diwariskan oleh tetua kepada keturunannya. Setiap orang dilahirkan dengan weton yang berbeda-beda. Meskipun tidak dipungkiri, tetap banyak yang sama. Dengan weton yang berbeda, maka tiap orang punya watak dan nasib yang berbeda pula. Begitu juga dengan setiap weton yang memiliki keistimewaannya yang berbeda-beda. Jika dilihat dari primbon Jawa, ada beberapa weton yang disukai khodam leluhur, lantaran energinya yang sesuai. Khodam ini sangat menyukai beberapa weton, lantaran energi positif yang terpancar darinya dalam dirinya. Walaupun begitu, hal ini hanya sebuah pandangan dari beberapa sisi saja. Benar atau tidaknya tentang khodam leluhur hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum membahas weton yang disukai khodam leluhur, saya terlebih dahulu akan membahas mengenai tanda-tanda orang yang disukai oleh khodam leluhur tersebut. Sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Yang pertama, tanda orang yang disukai oleh khodam leluhur adalah mengalami deja vu. Dikatakan primbon Jawa ini adalah kondisi di mana seseorang seakan-akan pernah mengalami suatu peristiwa atau keadaan yang sama, dan itu ternyata tidak hanya sekali. Mereka beberapa kali akan mengalami kejadian seperti itu. Tanda selanjutnya yang kedua adalah tertarik mendengar cerita masa lalu. Menurut primbon Jawa, mereka juga memiliki ketertarikan dan hobi untuk mendengar atau membaca cerita tentang masa lalu. Misalnya saja, tertarik dengan kisah-kisah tentang kerajaan ataupun cerita masa lalu tanpa dia menyadarinya. Berikutnya, yang ketiga, memiliki tanda khusus di tubuhnya. Menurut primbon Jawa, seseorang yang didampingi khodam leluhur biasanya memiliki tanda lahir khusus yang membedakan dirinya dari saudaranya ataupun orang lain. Pada umumnya, punya tanda khusus pada tubuh bisa menjadi salah satu tanda bahwa ia didampingi khodam leluhur. Ketika lahir biasanya sudah memiliki tanda khusus seperti tompel atau toh. Tanda tersebut biasanya muncul di punggung, pantat, dan bagian tubuh lainnya. Tanda khusus ini pun tentu saja berbeda dengan yang dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya, yang keempat adalah menjunjung tinggi keluarga. Berdasarkan primbon Jawa, mereka yang didampingi khodam leluhur biasanya akan menjunjung tinggi nama baik keluarganya, menjaga rahasia keluarga, dan menghormati para leluhurnya. Berikutnya, yang kelima adalah pola pikir dan tutur kata yang sangat dewasa.
Menurut primbon Jawa, orang yang dijaga atau disukai oleh khodam leluhur memiliki pola pikir dan tutur kata bahasa yang sangat dewasa, bahkan melebihi dari usianya. Mereka didampingi khodam leluhur cenderung berbicara seperti orang tua. Namun ketika berbicara seperti itu, mereka tidak menyadarinya. Misalnya saja, suka berbicara hal-hal gaib, spiritual, dan sebagainya. Dan hal ini dilakukan tanpa ada yang mengajari ataupun membimbingnya. Selanjutnya, tanda yang keenam adalah mampu melihat masa lalu. Berdasarkan primbon Jawa, ciri lain adalah mereka memiliki kemampuan untuk melihat masa lalu. Orang yang didampingi khodam leluhur biasanya bisa melihat masa lalu, baik masa lalu seseorang, lokasi, rumah, atau masa lalu dari sebuah benda. Dan mereka pun juga bisa bercerita tentang kejadian-kejadian pada masa lampau, seperti 50 tahun sampai 100 tahun yang lalu. Tergantung dari kehidupan leluhur yang dampingi oleh khodam tersebut. Tanda selanjutnya yang ketujuh adalah ucapannya sering jadi kenyataan. Menurut primbon Jawa, orang yang dijaga oleh khodam leluhur, ucapannya sering menjadi kenyataan. Walaupun ucapannya terkadang asal saja. Dan hal ini pun terjadi terkadang tanpa keinginan dari mereka yang telah didampingi oleh khodam para leluhur. Selanjutnya yang kedelapan adalah kepekaan batinnya tinggi. Menurut primbon Jawa, orang yang dijaga khodam leluhur mempunyai kepekaan batin semenjak mereka lahir. Terkadang mereka bisa melihat hal-hal yang sifatnya baik dan seringkali merasakan ada sesuatu hal gaib yang melintas di hadapannya. Mereka merasakannya dan bahkan mereka juga akan dapat melihatnya. Meskipun melihat sesuatu yang gaib tersebut tidak secara jelas dan nyata, namun hanya secara samar. Orang yang memiliki atau disukai khodam pendamping biasanya akan selalu merasakan ada sesuatu yang aneh yang ada di dekatnya. Misalkan saja, merasakan ada orang yang duduk atau berdiri di sekitar mereka, padahal kenyataannya tidak ada siapa-siapa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai weton-weton yang disukai khodam leluhur. Yang pertama adalah weton Selasa Wage. Weton Selasa Wage dengan neptu 7 ini memiliki energi yang cukup spesial, di mana energi ini selalu menarik perhatian khodam leluhur. Energi yang terpancar dari Selasa Wage cenderung positif, lantaran dinaungi oleh watak pandito kang lelaku, mantri sinaroja, dan lakuning bumi. Karakter inilah yang membuat banyak khodam leluhur merasa tertarik sehingga mau memberikan energinya dan mendampinginya. Hal ini juga yang menjadikan weton ini menjadi sosok yang penuh akan keistimewaan. Dalam sisi sosial, mereka digambarkan sebagai watak orang yang penyabar, baik budi pekertinya, gemar melindungi sesama, dan mau mengalah, dan merupakan orang dengan tipe penurut. Biasanya, khodam yang menyelimutinya cenderung memberikan pengaruh positif pada kehidupannya. Selanjutnya, weton dengan neptu 10. Weton dengan neptu ini diantaranya adalah Ahad Legi, Selasa Pon, dan Jumat Wage. Weton ini berada di naungan Pandito Bangun Teki. Orang dengan weton ini biasanya disukai khodam leluhur lantaran auranya yang positif dan energinya yang terkesan menaungi semua orang. Mereka bahkan mampu memberikan nasihat yang baik mengenai kehidupan. Banyak khodam leluhur yang berenergi positif yang ingin mendampinginya. Weton ini juga memiliki kecerdasan emosional yang baik, sehingga banyak aura positif yang terpancar hingga disukai banyak khodam leluhur.
Khodam leluhur terkadang juga mau berbagi energinya untuk para weton ini, sehingga memiliki banyak keistimewaan di dunia sosial. Selanjutnya yang ketiga, weton dengan neptu 12. Beberapa weton dengan neptu 12 adalah weton Ahad Pon, Selasa Pahing, Senin Kliwon, Rabu Legi, dan Kamis Wage. Mereka sangat disukai oleh khodam leluhur yang kuat, lantaran berada di dalam naungan lakuning kembang, di mana orang dengan naungan ini adalah pribadi yang suka menebarkan kedamaian pada orang lain. Maka banyak khodam leluhur yang kuat dan senantiasa menemani dan memilihnya dalam menjalani kehidupan. Tidak jarang para leluhur akan meminjamkan energinya untuk dapat mencapai kehidupan yang damai di lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, weton dengan neptu 14. Weton dengan neptu 14 merupakan sosok yang berada di dalam naungan lakuning rembulan. Mereka adalah weton Minggu Pahing, Rabu Pon, Kamis Kliwon, dan Sabtu Legi. Mereka disukai para khodam leluhur lantaran wataknya yang menyukai pengetahuan, mudah bergaul, serta penyabar. Para khodam yang biasanya menyelimuti adalah mereka yang sangat menyukai pengetahuan dan suka belajar hal baru. Jadi, energi positif tersebut terus bertambah. Selanjutnya, weton dengan neptu 16. Mereka yang berneptu 16 adalah weton Kamis Kliwon, Sabtu Pon, dan Rabu Pahing. Mereka disukai banyak leluhur lantaran energi mereka dinaungi dengan lakuning bumi. Pribadi weton berjumlah neptu 16 adalah sosok yang teduh dan menyenangkan. Artinya, weton dengan jumlah neptu 16 memiliki watak yang baik, suka menolong dengan penuh keikhlasan, tidak suka menyimpan dendam, dan berpenampilan sederhana, di mana mereka merupakan sosok yang berafirmasi positif, berjiwa pemimpin, sopan santun, dan mudah mengayomi orang lain. Selanjutnya, yang keenam, weton Sabtu Pahing dengan neptu 18. Weton ini berada di bawah naungan lakuning paripurna, artinya mempunyai sifat yang mengarah pada kekuasaan. Jadi, weton Sabtu Pahing ini adalah weton yang memiliki neptu paling tinggi. Oleh karena itu, weton ini paling disukai oleh khodam leluhur. Hal yang paling utama yang dimiliki weton Sabtu Pahing ini adalah kekuasaan. Weton ini memiliki sifat pemarah, akan tetapi mereka juga tipe yang mudah meminta maaf dan cukup mampu merenungi kesalahannya. Maka tidak heran jika weton ini paling sakti dan disukai khodam leluhur. Demikian pembahasan mengenai tanda-tanda weton yang dilindungi atau disukai khodam leluhur. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.